kelas 2012-70 dari kelas A3 Keperawatan semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Keperawatan Keluarga dengan dosen pembimbing Dr. Wiwit C. Haryanto, Escape Nurse MMR. Kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama ada definisi keluarga. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1998, keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Nah, dari pengertian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat, terdiri atas 2 orang atau lebih, adanya ikatan perkawinan, hidup dalam satu rumah tangga, dan di bawah asuhan seorang kepala rumah tangga, berinteraksi di antara sesama anggota keluarga. Setiap anggota keluarga mempunyai peran masing-masing, diciptakan mempertahankan suatu kebudayaan. Selanjutnya B, ada tahap-tahap kehidupan keluarga. Tahap yang pertama tahap pembentukan keluarga, yang kedua tahap menjelang kelahiran anak, yang ketiga tahap menghadapi bayi, yang keempat tahap menghadapi anak prasekolah, yang kelima tahap menghadapi anak sekolah, yang keenam tahap menghadapi anak remaja, yang ketujuh tahap berdua kembali, yang kedelapan tahap masa tua atau tahap ini masuk ke tahap lanjut usia. Selanjutnya kita masuk ke dalam struktur keluarga. Struktur keluarga terdiri dari bermacam-macam, diantaranya adalah patrilineal, adalah keluarga sederhana yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ayah. B, matrilineal adalah keluarga sederhana yang terdiri dari sanak saudara dalam beberapa generasi, di mana hubungan itu disusun melalui jalur garis ibu. C, matrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara istri. D, patrilokal adalah sepasang suami istri yang tinggal bersama keluarga saudara suami. E, keluarga kawinan adalah hubungan suami istri sebagai dasar bagi pembinaan warga dan beberapa sanak saudara yang menjadi bagian keluarga karena adanya hubungan dengan suami atau istri. Selanjutnya D, ciri-ciri struktur keluarga. Menurut Anderson Charter, ciri-ciri struktur keluarga itu yang pertama terorganisasi atau saling berhubungan, saling ketergantungan antara anggota keluarga. B, ada keterbatasan. Setiap anggota memiliki keterbatasan, tetapi mereka juga mempunyai keterbatasan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. C, ada perbedaan dan kekhususan. Setiap anggota keluarga mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Selanjutnya E, kita masuk ke dalam tipe dan bentuk keluarga. A, keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. B, keluarga besar adalah keluarga inti ditambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, kakek, keponakan, saudara, sepupu, paman, bibi, dan sebagainya. C, keluarga berantai adalah keluarga yang terdiri dari satu wanita dan pria yang menikah lebih dari satu kali dan merupakan suatu keluarga inti. D, keluarga duda atau janda adalah keluarga yang terdiri karena perceraian atau kematian. Selanjutnya E, keluarga berkomposisi adalah keluarga yang perkawinannya berpoligami dan hidup secara bersama. Selanjutnya F, keluarga kabitas adalah 2 orang yang menjadi satu tanpa pernikahan tapi membentuk suatu keluarga. Keluarga Indonesia umumnya menganut tipe keluarga besar karena masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa suku dalam suatu komuniti dengan adat istiadat yang sangat kuat. Selanjutnya kita masuk ke dalam peran keluarga.
Beberapa peran yang terdapat di dalam keluarga adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran ayah. Ayah sebagai suami dari istri dan anak-anak berperan sebagai pencari nafkah, pendidik, pelindung, dan pemberi rasa aman sebagai kepala keluarga, sebagai anggota dari kelompok sosialnya, serta sebagai anggota dari kelompok masyarakat dan lingkungannya. B. Peran ibu. Peran ibu sebagai istri dan ibu dari anak-anaknya. Ibu mempunyai peran untuk mengurus rumah tangga sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, pelindung dan sebagai salah satu kelompok dari peran sosialnya, serta sebagai anggota masyarakat dari lingkungannya. Di samping itu juga, ibu dapat berperan sebagai pencari nafkah tambahan dalam keluarganya. C. Peran anak. Anak-anak melaksanakan peran psikososial sesuai dengan tingkat perkembangannya, baik fisik, mental, maupun sosial dan spiritual. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga yang dapat dijalankan keluarga sebagai berikut. A. Fungsi biologis, yaitu untuk meneruskan keturunan. B. Fungsi psikologis, yaitu untuk memberikan kasih sayang dan rasa aman. C. Fungsi sosialisasi, yaitu untuk membina sosialisasi pada anak. D. Fungsi ekonomi, yaitu mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. E. Fungsi pendidikan, yaitu menyekolahkan anak untuk memberi pengetahuan, keterampilan, dan membentuk perilaku anak sesuai bakat dan minat yang ia miliki. Selanjutnya kita masuk ke dalam tugas-tugas keluarga. Pada dasarnya, tugas keluarga adalah ada 8 tugas pokok sebagai berikut. A. Pemeliharaan fisik keluarga dan para anggotanya. B. Pemeliharaan sumber-sumber daya yang ada dalam keluarga. C. Pembagian tugas masing-masing anggotanya sesuai dengan kedudukannya masing-masing. D. Sosialisasi antara anggota keluarga. E. Pengaturan jumlah anggota keluarga. F. Pemeliharaan ketertiban anggota keluarga. G. Penempatan anggota-anggota keluarga dalam masyarakat yang lebih luas. H. Membangkitkan dorongan dan semangat para anggotanya. Selanjutnya kita masuk dalam peran perawat. Peran perawat dalam melakukan perawatan kesehatan keluarga adalah A. Pendidik, B. Koordinator, C. Pelaksana, D. Pengawas kesehatan, F. Kolaborasi, G. Fasilitator, H. Modifikasi lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses keperawatan keluarga. Tahap-tahap dalam proses keperawatan keluarga, yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang terakhir ada evaluasi. Sekian materi singkat dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan selamat malam. Dan saat ini saya akan merekomendasikan salah satu kampus, yaitu UNPI, untuk adik-adik dan teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di bidang keperawatan dan masih ada yang bingung untuk mencari tempat kuliah. Ayo bergabung bersama UNPI yang tentunya sudah terakreditasi B dengan fasilitas yang memadai.